Sebelum cerita ini dimulai, pastikan di sekitar Anda tidak ada sabun cair dan timun ya, karena kisah ini mungkin akan membuat hati Anda hangat sekaligus berdebar. Dan jangan lupa, jika Anda terhibur, silakan like dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam itu, Ayuna Arsinta membuka pintu mobilnya dengan gerakan cepat, namun tetap elegan. Ia baru saja pulang dari pertemuan bisnis yang panjang dan melelahkan. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Udara Jakarta terasa lembab setelah hujan sore yang baru saja berhenti. Rumah besar 2 lantai miliknya di kawasan Cilandak berdiri tenang, diterangi cahaya lampu taman yang lembut. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan seolah ikut menyambut kepulangannya. Di dekat pos satpam, seperti biasa, berdirilah Wevi, pria yang selalu menjaga rumah itu dengan kesetiaan tanpa banyak bicara. Tubuhnya tegap, berseragam rapi, dan wajahnya selalu tampak tenang. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan, namun tidak menakutkan. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja untuk Ayuna, dan selama itu pula tidak pernah ada keluhan sedikit pun tentang dirinya. Ia selalu hadir tepat waktu, tidak banyak bicara, tapi penuh tanggung jawab. "Selamat malam, Bu Ayuna," ucapnya sopan sambil membukakan gerbang. Suaranya datar, tapi terdengar hangat. Ayuna hanya mengangguk pelan, tersenyum kecil, lalu melangkah masuk. Ia bukan tipe perempuan yang banyak berbasa-basi dengan stafnya. Dunia bisnis telah mengajarkannya untuk menjaga jarak, terutama dengan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Tapi entah mengapa, dengan Wevi, ada sesuatu yang berbeda. Pria itu tidak pernah mencoba mendekat, tapi juga tidak pernah menjaga jarak secara berlebihan. Ia hanya hadir, diam, konsisten, seperti bagian dari ketenangan malam yang melindungi rumah itu. Begitu masuk ke ruang tamu, Ayuna menaruh tas di sofa, melepaskan sepatu, lalu menuju dapur. Ia menuang teh panas, kebiasaan lamanya setiap malam untuk menenangkan pikiran. Tapi malam itu, pikirannya tidak sepenuhnya di ruang tamu, juga tidak di dunia kerja. Beberapa kali matanya melirik ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Dari balik kaca, ia bisa melihat sosok Wevi berdiri tegak di pos jaga. Bayangannya samar, tapi cukup jelas untuk membuat dada Ayuna terasa hangat. Dan sedikit bergetar. Usianya sudah 38 tahun. Ia belum menikah. Pernah bertunangan, tapi gagal. Karena calon suaminya ternyata lebih mencintai angka di rekeningnya daripada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Ayuna menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia memilih fokus pada bisnis properti yang diwariskan ayahnya. Tapi, sekuat apapun ia berusaha menolak rasa sepi. Kesendirian itu selalu datang pelan-pelan, seperti embun yang jatuh tanpa suara. Dan malam itu, tanpa ia sadari, kesepian itu mulai berubah. Karena bayangan seorang pria sederhana yang berdiri di bawah cahaya lampu taman. Beberapa hari kemudian, sore itu terasa berbeda. Biasanya jam segitu, Ayuna masih duduk di ruang kerja, menatap layar laptop dengan serius. Tapi entah kenapa, hari itu ia memutuskan untuk keluar rumah, sekadar berjalan ke taman belakang untuk menghirup udara segar. Langit Jakarta mulai berwarna keemasan. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun Kamboja di sudut taman. Saat langkahnya menapaki jalan setapak, pandangannya tertuju pada seseorang yang tengah jongkok di dekat lampu taman. Wevi. Pria itu tampak sibuk memperbaiki kabel yang terputus. Wajahnya serius, tapi tenang. "Bisa saya bantu, Mas Wevi?" Suara Ayuna terdengar pelan, tapi cukup membuat pria itu kaget dan menoleh cepat. "Oh, enggak perlu, Bu. Ini cuma kabel lampu taman yang lepas. Saya sudah biasa ngerjain kayak begini," jawabnya sopan. Ayuna tersenyum kecil. "Saya tahu kamu biasa, tapi nggak ada salahnya kalau saya bantu, kan?" Wevi sempat terdiam, lalu tersenyum,
senyum yang jarang sekali terlihat dari wajahnya. Kalau ibu memang ingin bantu, bisa tolong pegangin senter? Ayuna mengambil senter dari meja taman, mendekat, dan menyorotkan cahaya ke arah tangannya. Mereka bekerja dalam diam, namun diam itu terasa hangat. Bukan canggung, bukan pula basa-basi. Ada ketenangan di antara mereka, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sejak sore itu, sesuatu berubah. Ayuna mulai sering menyapa Wevi ketika melewati halaman depan. Kadang hanya menanyakan cuaca, kadang sekadar berbicara tentang bunga di taman. Percakapan sederhana itu, entah bagaimana, mulai menjadi bagian kecil dari hari-harinya. Suatu sore, Ayuna akhirnya tahu lebih banyak tentang pria itu. Wevi adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal, ibunya tinggal di kampung bersama adik-adiknya. Sebelum jadi satpam, ia sempat bekerja sebagai buruh bangunan, lalu ikut pelatihan keamanan, hingga akhirnya direkomendasikan bekerja di rumah Ayuna oleh kenalan lama almarhum ayahnya. "Saya cuma pengen kerja yang tenang, Bu. Yang penting halal," katanya sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuat Ayuna diam cukup lama. Dalam dunia bisnis yang penuh tipu muslihat, kejujuran seperti itu terasa langka. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang menenangkan, seperti sore yang perlahan berubah jadi senja, dan tanpa ia sadari, di balik semua kesibukan dan kedewasaannya, hati Ayuna mulai bergerak perlahan tapi pasti. Sore itu, langit Jakarta begitu indah. Semburat jingga berbaur dengan warna ungu lembut di ufuk barat. Sementara, suara burung-burung kembali ke sarang menyapa hari yang mulai turun pelan. Taman belakang rumah Ayuna tampak hidup. Bunga Kamboja Jepang yang ia tanam sedang bermekaran, dan udara sore terasa manis oleh aroma tanah yang basah setelah hujan siang tadi. Ayuna keluar membawa 2 gelas es teh di atas nampan. Langkahnya ragu, tapi di bibirnya tersungging senyum kecil yang sulit ia sembunyikan. Di taman, Wevi sedang menyiram tanaman. Begitu melihat majikannya datang, ia buru-buru menurunkan selang dan tersenyum malu. "Wah, ibu bawa teh?" tanyanya dengan nada lembut. Ayuna mengangguk. "Saya pikir sore kayak gini lebih enak ditemani teh dingin daripada kopi panas." Wevi menerima gelas itu dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Saya nggak nyangka ibu bakal turun ke taman lagi." Ayuna menatapnya sambil tersenyum kecil. "Kamu pikir saya orang yang terlalu serius ya?" Wevi terkekeh pelan. "Bukan begitu, Bu. Cuma biasanya ibu lebih sering di ruang kerja." Ayuna duduk di kursi taman. "Mungkin saya mulai bosan dengan ruangan itu. Rasanya terlalu sunyi." Keduanya terdiam. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan tirai dapur yang terbuka. Di sela-sela keheningan itu, mata mereka bertemu sekilas, lalu sama-sama menghindar. Tapi di hati Ayuna ada sesuatu yang bergemuruh pelan, sesuatu yang sudah lama ia lupakan, rasa nyaman. "Kamu sudah berapa lama kerja di sini, Wi?" tanya Ayuna memecah sunyi. 2 tahun lebih sedikit, Bu." "Dan selama itu, kamu nggak pernah kepikiran buat pindah kerja?" Wevi menggeleng pelan. "Saya betah di sini. Rumah ini tenang, ibu juga baik. Saya nggak punya alasan buat pergi." Ayuna terdiam. Kata-kata sederhana itu menembus lapisan pertahanannya yang selama ini ia bangun dengan dingin dan logika. Hatinya terasa hangat, seolah sore itu bukan hanya matahari yang tenggelam, tapi juga kesepiannya yang perlahan ikut memudar. Lalu, dengan spontan Ayuna bertanya, "Kamu punya pacar, Wi?" Pertanyaan itu membuat udara di taman seolah berhenti sejenak. Wevi menatapnya sedikit gugup, lalu tertawa kecil. "Belum, Bu. Dulu sempat dekat sama seseorang, tapi katanya saya lebih cocok jadi teman, enggak lebih." Ayuna menatapnya sambil tersenyum lembut. "Kadang yang jujur justru lebih bikin orang merasa aman." Wevi mengangguk, matanya menatap Ayuna
dengan cara yang berbeda kali ini. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan sekadar rasa hormat seorang karyawan pada majikannya, tapi ada kehangatan yang mulai tumbuh diam-diam, tanpa izin. Jakarta pagi itu tampak murung. Langit kelabu sejak subuh, dan hujan turun tanpa henti sejak Ayuna duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop sambil menyesap kopi. Biasanya, ia menikmati pagi dengan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar ruang kerjanya. Tapi kali ini, semua terasa berbeda, lebih sunyi, lebih lambat, dan entah kenapa, lebih hampa. Dari jendela lantai 2, Ayuna bisa melihat sosok Wevi di bawah atap pos jaga. Ia mengenakan jaket hitam dan topi satpam, berdiri tegak memandangi halaman yang diguyur hujan. Meskipun udara dingin dan basah, pria itu tetap siaga seperti biasa, tidak mengeluh, tidak bergeming. Mungkin itu yang membuat hati Ayuna semakin sulit mengabaikan kehadirannya. Ketulusan pria itu begitu nyata, seperti ketenangan yang ia sendiri butuhkan dalam hidupnya yang keras dan penuh tuntutan. Menjelang siang, Ayuna harus pergi ke kantor untuk menghadiri rapat penting. Ia mengenakan blus biru muda dan celana panjang hitam. Penampilan khasnya yang selalu rapi dan profesional. Tapi di matanya ada sedikit kegelisahan. Bukan karena rapat, tapi karena hujan yang tak juga reda. Saat ia membuka pintu depan, udara dingin langsung menyambut. Rintik hujan jatuh di anak tangga, menciptakan suara lembut yang mengisi keheningan rumah besar itu. Dan di sana, di depan tangga, Wevi sudah berdiri. Ia memegang sebuah payung besar berwarna abu-abu, siap menemaninya. "Ibu mau berangkat ya?" tanyanya lembut. Ayuna mengangguk. "Iya, Wi, tapi hujannya belum juga mau berhenti." "Saya payungi sampai mobil, Bu," katanya sambil membuka payung dan mendekat. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung yang sama. Jarak di antara mereka begitu dekat, hingga Ayuna bisa mencium samar aroma sabun dari jaket Wevi. Hujan deras menutupi suara sekitar, menyisakan hanya suara napas dan langkah kaki mereka yang bergerak pelan. "Saya jadi merepotkan kamu, Wi," ujar Ayuna lirih. Wevi menggeleng cepat. "Enggak sama sekali, Bu. Malah saya senang bisa bantu." Ayuna menoleh sekilas, hujan menetes di ujung payung, menimbulkan irama lembut. Dan entah kenapa, langkah mereka terasa terlalu lambat. Seolah keduanya sama-sama ingin memperpanjang waktu di bawah payung yang sama. Ketika Ayuna masuk ke mobil, Wevi menutup pintu pelan dan menunduk sedikit. "Hati-hati di jalan, Bu," katanya dengan nada tulus. Ayuna tersenyum. Kali ini lebih hangat dari biasanya. "Terima kasih, Wi. Hujan ini jadi lebih hangat karena kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tak perlu diucapkan, tak perlu dijelaskan, namun terasa dalam setiap tatapan dan senyum yang perlahan mulai punya makna. Malam itu, suasana rumah besar di Cilandak mendadak berubah. Sekitar pukul 8, listrik padam tanpa peringatan. Semua lampu mati, ruang tamu gelap total, hanya cahaya samar dari luar yang menembus tirai. Ayuna yang tengah membaca di sofa menutup bukunya, menatap sekeliling dengan sedikit panik. Rumah itu tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah luar. Pintu diketuk pelan. "Bu Ayuna, saya Wi." Suara itu menenangkan. Ayuna segera membuka pintu. Di depan sana, Wevi berdiri membawa senter dan lampu emergency. "Saya udah cek, Bu," katanya lembut. "Kayaknya gardu PLN di sekitar sini lagi gangguan. Saya pasang lampu sementara di ruang tengah ya." Ayuna mengangguk. Pria itu bergerak cepat tapi tetap sopan. Meletakkan lampu di atas meja, memeriksa setiap sudut ruangan. Cahaya kuning temaram menyelimuti rumah, menciptakan suasana hangat yang anehnya justru nyaman. Ketika semuanya beres, Wevi menatap Ayuna sejenak.
Kalau ibu takut sendirian, saya bisa tunggu di ruang luar dekat pintu, ucapnya dengan nada hati-hati. Ayuna terdiam beberapa detik, lalu menunjuk sofa di depannya. Kalau kamu enggak keberatan, duduk saja di sini, sambil nunggu listrik nyala. Wevi tampak ragu sejenak, tapi akhirnya duduk di ujung sofa, menjaga jarak sopan. Mereka mulai berbincang, perlahan, ringan, tapi jujur, tentang masa kecil, makanan favorit, dan impian yang belum sempat mereka wujudkan. Untuk pertama kalinya, Ayuna tertawa lepas. Senyumnya bukan senyum seorang bos, melainkan seorang wanita yang akhirnya merasa nyaman. Dan Wevi pun tampak berbeda malam itu. Lebih terbuka, lebih hangat. Ia bahkan sempat berkata, "Saya enggak pernah bayangin bisa ngobrol santai kayak gini sama majikan." Ayuna menatapnya, lalu menjawab lembut, "Saya juga enggak pernah bayangin bisa senyaman ini ngobrol sama satpam pribadi." Keduanya tertawa kecil. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang diam-diam mulai menemukan bentuknya sendiri. 1 jam kemudian, listrik menyala. Tapi tak satu pun dari mereka yang langsung beranjak. Seolah malam itu terlalu berharga untuk diakhiri. Sebelum bangkit, Wevi menatap Ayuna dan berkata pelan, "Bu, saya tahu posisi saya bukan siapa-siapa, tapi saya akan selalu ada di sini kalau ibu butuh." Ayuna menatap balik, matanya lembut tapi tegas. "Kamu salah, Wi. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu sudah jadi bagian dari hari-hari saya." Keduanya terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Dan dalam diam itu, dua hati yang selama ini berjalan sendiri, akhirnya mulai berani berdiri di tempat yang sama. Waktu berjalan cepat setelah malam pemadaman itu. Hari-hari Ayuna tak lagi terasa sama. Ia bukan lagi perempuan yang sepenuhnya tenggelam dalam rutinitas kerja dan kesepian. Kini, setiap sore, ia sering melirik jam dinding, menunggu langkah kaki Wevi di halaman, menunggu suara halus dari selang air yang selalu ia gunakan untuk menyiram tanaman. Dan tanpa disadari, Wevi pun berubah. Ia tak lagi hanya sekadar satpam rumah besar itu. Ia menjadi seseorang yang selalu hadir di setiap senyum kecil Ayuna. Di setiap sore yang tiba-tiba terasa lebih panjang dari biasanya. Suatu sore, saat langit mulai memerah dan matahari perlahan condong ke barat, Ayuna memanggil Wevi ke ruang tengah. Pria itu datang dengan langkah tegap dan sikap sopan seperti biasa. "Iya, Bu," tanyanya dengan nada lembut. "Sini, duduk," ujar Ayuna sambil menunjuk kursi di seberangnya. Wevi duduk perlahan, mencoba membaca situasi dari wajah majikannya yang tampak serius, namun juga lembut. "Kamu sudah kerja di sini 3 tahun, Wi," ujar Ayuna pelan. "Kamu tahu hampir semua kebiasaan saya. Kamu tahu isi rumah ini. Bahkan mungkin kamu lebih tahu isi hati saya dibanding orang lain." Wevi menunduk pelan, tak berani memotong pembicaraan. "Aku selama ini merasa hidupku baik-baik saja," lanjut Ayuna. "Tapi ternyata aku cuma terbiasa sendiri, sampai kamu datang." Suaranya tak bergetar, tapi kejujuran dalam nadanya terasa jelas. Wevi mengangkat kepala perlahan. "Saya tahu ini aneh, Bu. Saya cuma..." "Jangan bilang kamu cuma satpam," potong Ayuna lembut, namun tegas. Karena di matanya, pria itu jauh lebih dari sekadar penjaga. Ia adalah seseorang yang telah mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Wevi menarik napas dalam. "Saya pernah berharap bisa dicintai seseorang seperti ibu," katanya lirih. "Tapi saya sadar, dunia kita berbeda." Ayuna tersenyum samar. "Kadang, Wi, dunia tak harus disatukan dengan cara yang sempurna. Cukup dengan saling menjaga, saling mengerti, dan saling percaya. Keheningan turun di antara mereka. Mata bertemu mata, dan dalam tatapan itu, jarak antara majikan dan karyawan perlahan menghilang. Yang tersisa hanya 2 hati yang sama-sama lelah menunggu, tapi akhirnya saling menemukan.
Ayuna menatapnya lembut. Kamu mau mencoba, Wi? Wevi menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Kalau ibu izinkan, saya akan jadi orang yang selalu ada. Enggak muluk-muluk, tapi sungguh-sungguh. Ayuna tersenyum. Senyum yang bukan sekadar jawaban, tapi juga pengakuan. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah Wevi. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata romantis. Hanya satu langkah lebih dekat, cukup untuk menunjukkan bahwa rasa itu kini nyata. Dan di antara cahaya senja yang menembus jendela ruang tengah, dua dunia yang selama ini terpisah akhirnya bersentuhan perlahan namun pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang baru dalam setiap langkah di rumah besar itu. Tak ada pengumuman, tak ada kata cinta yang diucapkan terang-terangan, tapi semua orang di rumah bisa merasakannya. Ayuna tampak lebih sering tersenyum, langkahnya lebih ringan, dan Wevi kini bukan hanya penjaga gerbang, melainkan penjaga hatinya yang perlahan terbuka. Setiap pagi, di meja taman selalu ada secangkir kopi hangat yang sudah disiapkan. Dan setiap sore, Ayuna sering duduk lebih lama di taman, hanya untuk menunggu saat Wevi datang menyiram bunga. Mereka masih menjaga jarak, masih berusaha profesional, tapi dalam setiap tatapan ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Kehadiran yang berarti. Suatu pagi, hujan turun lagi, dan seperti biasa, setiap kali hujan datang, kenangan tentang payung abu-abu itu pun ikut mengalir. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Telepon berdering di ruang kerja Ayuna. Adik laki-lakinya di Bandung menelepon. Ibu mau datang ke Jakarta bersama istri dan anak-anak, katanya riang. Ayuna mendadak terdiam. Hatinya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena satu hal yang belum pernah ia hadapi. Memperkenalkan Wevi pada keluarganya. 2 hari kemudian, rumah besar itu ramai oleh suara tawa anak-anak dan aroma masakan dari dapur. Ayuna berusaha tampil tenang, tapi dalam hatinya ada gelombang kecil yang sulit ia kendalikan. Dan ketika suara langkah kaki Wevi terdengar di ruang depan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia muncul dengan pakaian berbeda. Bukan seragam satpam, melainkan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana. Rapi, tapi tetap rendah hati. Wevi, panggil Ayuna lembut. Sini, duduk sebentar. Semua mata di ruang tamu menoleh. Adiknya menatap penuh tanya, sementara istri sang adik tersenyum samar. Ayuna berdiri dan menatap keluarganya dengan tenang. Ini Wevi, katanya dengan nada tegas namun lembut. Dia bukan hanya orang kepercayaanku di rumah ini, tapi juga seseorang yang belakangan ini dekat denganku. Ruangan hening beberapa detik. Anak-anak masih sibuk bermain, tak peduli dengan keheningan orang dewasa. Adik Ayuna menatap pria itu lama, lalu mengangguk pelan. Kalau dia membuatmu bahagia, Kak, kami tak punya alasan untuk keberatan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Ayuna terasa seperti beban yang akhirnya jatuh dari pundaknya. Ia menatap Wevi, dan pria itu menunduk hormat. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap tenang. Malamnya, ketika semua orang sudah masuk kamar, Ayuna duduk di beranda dengan selimut di pangkuannya. Gerimis turun lembut, membasahi daun-daun di taman. Wevi duduk di anak tangga bawah, menjaga seperti biasa. Tapi malam itu, Ayuna turun dan duduk di sampingnya. Aku lega, bisiknya tanpa menoleh. Soal keluarga ibu? Tanya Wevi pelan. Ayuna mengangguk. Dan soal kamu, karena akhirnya aku gak perlu lagi sembunyi. Wevi menatapnya, matanya tenang namun penuh makna. Saya juga lega, Bu, karena saya tahu saya bukan cuma bayangan di pinggir rumah ini. Ayuna tersenyum, senyum yang penuh arti, seperti bunga yang akhirnya mekar setelah lama menahan hujan. Dan malam itu, di bawah rintik gerimis, cinta mereka tak lagi tersembunyi.
Bukan cinta yang mewah atau dramatis, tapi cinta yang sederhana, jujur, dan sungguh-sungguh. Cinta yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, tapi menemukan rumahnya di tempat yang sama, di hati masing-masing. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Rumah besar di Cilandak kini tak lagi terasa sepi. Bunga-bunga di taman belakang tumbuh lebih subur dari sebelumnya, seolah ikut merayakan kedamaian baru yang mengisi rumah itu. Dan di setiap pagi, aroma kopi hangat bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan malam, menghadirkan suasana yang tenang dan hangat, seperti hati dua orang yang perlahan menemukan tempatnya. Ayuna kini tampak berbeda. Ia tak lagi terlihat tegang seperti dulu. Senyumnya muncul lebih sering, matanya lebih lembut, langkahnya lebih ringan. Di sisi lain, Wevi tetap menjadi dirinya yang sederhana, tetap bekerja dengan disiplin, tetap menghormati batas, namun kini ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat semua orang di rumah tahu. Ia bukan sekadar penjaga. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah warna, keduanya selalu duduk di taman, kadang berbincang ringan tentang pekerjaan, kadang hanya diam mendengarkan suara alam. Dan dalam diam itu, mereka tahu. Cinta tidak selalu butuh kata. Terkadang, cukup dengan kehadiran yang setia. Suatu sore, Ayuna menatap langit sambil tersenyum. "Kamu tahu, Wi," katanya pelan, "aku dulu pikir kebahagiaan itu cuma datang dari rencana yang sempurna, dari hidup yang sesuai aturan." Wevi menatapnya tersenyum kecil. "Dan sekarang, Bu," Ayuna menatap pria itu dalam-dalam. "Sekarang aku tahu, kebahagiaan bisa datang diam-diam. Dari seseorang yang bahkan dulu tak pernah aku duga." Angin sore bertiup pelan, menggerakkan helai rambutnya. Di langit, matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan, menyisakan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka berdua. Tak ada janji besar, tak ada pengakuan manis. Hanya dua hati yang saling memahami, cukup untuk membuat dunia terasa lebih tenang. Dan di antara rintik hujan kecil yang mulai turun, Ayuna menggenggam cangkir tehnya sambil tersenyum lembut. Ia menatap ke arah pria sederhana di sampingnya, yang kini bukan hanya penjaga rumahnya, tapi penjaga hatinya. Cinta mereka mungkin lahir dalam sunyi, tumbuh dalam diam, tapi justru karena itu, cinta itu menjadi nyata, tulus, dan abadi. Kadang, cinta tidak datang dengan suara gemuruh, tidak dengan bunga, tidak dengan janji manis, bahkan tidak dengan kata "aku cinta kamu." Kadang, cinta datang dengan cara paling sederhana, dari perhatian kecil, dari tatapan yang hangat, dari kehadiran seseorang yang selalu ada, tanpa diminta. Ayuna dan Wevi bukan kisah yang sempurna. Mereka datang dari dua dunia yang berbeda. Satu dari kemewahan, satu dari kesederhanaan. Tapi cinta tidak pernah memilih dari mana asalnya. Ia hanya tahu kemana harus berlabuh. Dari malam-malam sunyi di ruang tamu, dari hujan yang turun di bawah payung abu-abu, hingga tawa lembut di bawah cahaya senja, semuanya menyatukan dua hati yang sebelumnya tidak pernah berani berharap. Mungkin ini bukan kisah cinta yang megah, tapi justru disitulah keindahannya. Karena cinta sejati tidak perlu sorotan, tidak butuh pengakuan dari dunia, cukup dua hati yang saling memahami dan berani bertahan meski dalam diam. Jadi, untuk kamu yang sedang menunggu, ingatlah bahwa cinta tidak selalu datang di waktu yang kamu rencanakan. Kadang, cinta datang diam-diam dari orang yang kamu temui setiap hari, dari tatapan yang tidak pernah kamu sadari, atau mungkin dari seseorang yang selama ini hanya berdiri menjaga di kejauhan. Dan jika kamu menemukannya, jagalah, karena cinta seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang pernah sepi bisa menemukan cinta dalam diam seperti Ayuna dan Wevi.